Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan bagian ke-1 yang berjudul Mengenal Hakikat Penciptaan Manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia ada dua, yang ke-1 tanah dan kedua ruh. Tanah dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia. Beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Dan ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat itu terasa eksistensi dalam jiwa manusia. Unsur-unsur manusia ada 3, yang ke-1 qalb yang artinya hati, kedua akal, dan ketiga jasad. Amanah manusia terbagi menjadi 2, yang ke-1 amanah al-ibadah artinya ibadah, dan yang kedua amanah al-khalafah artinya kepemimpinan di muka bumi. Amanah al-ibadah terbagi menjadi 3, yang ke-1 kaum munafik yang merupakan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin padahal tidak. Yang kedua kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali baik lahir maupun batin. Yang ketiga kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Ma'rifatul Insan bagian kedua yang berjudul Hakikatul Insan yang artinya hakikat manusia. Yang pertama hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 arti, antara lain yang ke-1 intisari atau dasar, contoh kata, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya, contoh kata, pada hakikatnya mereka orang-orang baik. Yang kedua, makhluk terbagi menjadi 4, yang ke-1 alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala, ia ciptakan Allah fitrah berada di atas fitrah. Yang kedua lemah, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya, kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Ketiga bodoh, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Keempat, fakir, manusia juga diciptakan oleh Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Yang ketiga, dimuliakan, terbagi menjadi 4. Yang ke-1, ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafruhir telah ditiupkan ruh ciptaan. Kedua, Allah Ta'ala kepadanya. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ketiga, memiliki keistimewaan, manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena Musa Qarun lalu telah ditundukkan alam ini kepadanya. Keempat, ditundukkannya alam padanya, manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena Musa Qarun lalu telah ditundukkan alam kepadanya. Yang keempat, dibebani terbagi menjadi 2, yang ke-1 ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang kelima bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Dan yang keenam balasan atau pertanggungjawaban terbagi menjadi 2, yang ke-1 berakibat surga. Manusia adalah makhluk maziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Kedua neraka, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah berupa an-nar atau neraka. Ma'rifatul Insan bagian ketiga yang berjudul Taqwatul Insan yang artinya potensi manusia. Yang pertama, potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan kesanggupan daya. Dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, yang artinya mampu menguasai makhluk lain,
Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Yang kedua, potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Ketiga, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Yang keempat, potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekspresi. Ma'rifatul Insan bagian keempat yang berjudul Nafsul Insani, yang artinya jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania atau imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Sifatul Insan bagian kelima yang berjudul Sifat-sifat manusia. Definisi. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia, yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Jalan benar atau takwa, yang artinya membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah itu karena imannya, yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Beberapa jalan benar ada 9. Yang ke-1 bersyukur atau syakur, kedua bersabar atau sobur, ketiga berhati lembut atau awah, keempat kasih sayang, rahimun, kelima suka taubat atau awab, keenam bersikap lemah lembut atau awah, ketujuh selalu bersikap jujur atau sodikun, kedelapan terpercaya atau aminun, kesembilan akan memperoleh keberuntungan. Jalan salah atau fujur, yang artinya mengotori jiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Beberapa jalan salah terbagi menjadi 8. Yang ke-1 memperturunkan sifat tergesa-gesa atau ajulan, kedua berkeluh kesah, ketiga tidak mau berbuat baik atau kikir, keempat kufur, kelima pendebat, keenam pembantah, ketujuh zalim, dan kedelapan jahil. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.